yang sudah memberikan 1.106 triliun kredit, di mana tahun ini targetnya 300 triliun untuk kredit usaha rakyat. Berarti sisanya non kredit usaha rakyat. Selamat Pak, karena ini ada 700 triliun, angka yang besar. Dan UMKM sudah menangani 50 juta nasabah. Tadi saya sampaikan Pak Menko PM, pemberdayaan masyarakat, pekerjaan Pak Menko ini sangat dibantu oleh Dirut BRI. Kalau istilahnya Pak Menko ini ormasnya BRI. Dan koordinatornya ada di sini, Menko UMKM Pak Maman. Nah, hari ini walaupun Bapak Presiden tidak menyampaikan program 100 hari, namun kita sudah hampir 100 hari pemerintahan dan capaiannya sudah banyak, dan antara lain dari Pak Menko Pemberdayaan Masyarakat, Pak Menteri UMKM bisa dilaporkan kepada Ketua MPR bahwa untuk keberpihakan kepada UMKM sudah dilakukan hapus hutang dan hapus tagih. Dan dari monitor yang terbanyak hapus tagih adalah Bank BRI. Jadi ini record ini tadi tidak dicatat. Kalau nggak salah 71 triliun ya Pak. 71 triliun hutang masyarakat sudah dihapus tagih oleh BRI. Nah, tentu ini merupakan capaian yang merupakan komitmen pemerintah kepada masyarakat. Kemudian pemerintah juga memberikan untuk UMKM kredit investasi untuk padat karya, di mana Bu Menteri Keuangan sudah setuju apapun banknya yang memberikan kredit investasi untuk UMKM itu sektornya sektor padat karya, yaitu tekstil ataupun garment, alas kaki, makan minum, furniture, dan sektor lain dengan jumlah tenaga kerja tertentu, bunganya disubsidi 5%. Jadi ini kesempatan bagi peserta UMKM untuk meningkatkan produksi, kapasitas produksi untuk ekspor. Dan kemudian juga target pemerintah di bidang inklusi keuangan saat ini mencapai 88,7%, dan ini menjadi prioritas dalam RPJMN 2025 dan 2045. Nah, tentu saya apresiasi bahwa inisiatif BRI ini sudah melibatkan 1.000 UMKM, karena ini sejalan dengan asta-cita Bapak Presiden Prabowo untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Dan ekspor yang tahun lalu targetnya 81 juta, tahun ini diharapkan bisa mencapai 89 juta. Walaupun tadi Pak Dirut di ruangan bilangnya 83 juta, tetapi presentasinya 89 juta. Jadi ini target untuk ekspor kontrak tahun ini. Dan UMKM adalah tulang punggung, karena ini adalah menyerap 60% daripada PDB dan 97% tenaga kerja. Dan tadi diperlukan pendampingan. Nah, ini Menteri UMKM. Dulu banyak program pendampingan dilakukan oleh Kementerian Perindustrian di berbagai sektor. Salah satu sektor yang dianggap berhasil yaitu di sektor furniture dan kulit. Itu diadakan bimbingan teknis, di mana kita biasanya mengundang silver hair expert dari berbagai negara untuk ditempel pada UMKM, ditaruh pada UMKM, dan dengan adanya silver hair expert ini untuk ekspor, nah apalagi pemerintah memberikan kredit untuk permesinan, nah diharapkan pendampingan 2-3 tahun ini bisa meningkatkan kapasitas. Karena kita lihat di sektor furniture ini hampir tidak ada satu player yang menguasai.
Jadi semua relatif rata-rata, dan ini adalah hal yang baik yang bisa dilakukan. Dan tentu berbagai kementerian punya sentra-sentra, punya pelatihan-pelatihan. Bahkan di perindustrian ada sekolah kulit, ada sekolah tekstil dan yang lain, sehingga tentu ini meningkatkan daripada kapasitas. Dan dari tahun lalu demand furniture tinggi, kemudian demand di fashion, terutama juga fashion muslim relatif juga tinggi. Nah tentu kita bisa dorong yang makanan, minuman dan yang lain, termasuk sertifikasi halal sebetulnya sudah diberikan untuk UMKM, sertifikasinya halal gratis. Nah anggarannya juga disediakan oleh Bu Menteri Keuangan. Nah untuk itu biasanya dalam perundang-undangan di Undang-Undang Cipta Kerja dan melalui BPJPH halal, jadi UMKM bisa mendeklar, self-declare mengenai kehalalan, dan tentu akan ada supervisi dari penyelia halal, dan apabila diketemukan barang itu tidak halal, baru dinyatakan tidak halal. Sehingga dengan demikian ini akan mempercepat proses. Selanjutnya juga ada lembaga pembiayaan ekspor. Nah ini juga akan membantu finansial daripada UMKM, dan juga ada fasilitas bea cukai yang kita sering sebut kemudahan impor untuk tujuan ekspor. Jadi kalau untuk ekspor butuh bahan baku penolong, PPN dan PPN impor untuk UMKM tujuan ekspor pun dinolkan. Jadi ini sangat membantu sehingga UMKM kita bisa bersaing. Nah selanjutnya tentu saya berharap dengan program yang dilakukan oleh pemerintah kemarin, Bangga Buatan Indonesia, Pandi UMKM, Hari Belanja Nasional, digitalisasi, ini juga mendorong untuk menarik demand side daripada UMKM, dan program ini kami akan lanjutkan menjelang Hari Raya Lebaran nanti. Sehingga dengan demikian kita akan tarik demand untuk produk-produk UMKM di dalam negeri. Nah tentu saya berharap acara ini dapat berlangsung dengan sukses. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih kepada BRI yang jaringannya sudah mencakup luas sekali, dengan warung yang terlibat dengan agen BRI Link hampir 1 juta. Nah ini juga merupakan pemanfaatan jaringan yang luar biasa, dan tentu ini memperkuat jaringan BRI. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.